Perkenalkan, nama saya Riti Nurhaliza. Saya akan menjelaskan rumus kuartil. Apa sih kuartil itu? Nah, di sini kita bisa lihat. Kuartil itu ukuran letak yang pertama, artinya nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil yang berguna dalam berbagai analisis statika, termasuk identifikasi outlier dalam kurung nilai-nilai yang jauh dari nilai-nilai lainnya, dan pemahaman karakteristik distribusi data. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam menentukan kuartil, yaitu menyusun data sesuai dengan nilainya, kemudian menentukan letak kuartil, dan kemudian terakhir adalah menentukan nilai dari kuartil tersebut. Nah, di sini ada rumus kuartil data kelompok. Pada kuartil data kelompok ini, rumusnya adalah syarat data sesudah dikelompokkan terlebih dahulu pada distribusi frekuensi. QI sama dengan TBK ditambah dalam kurung 1/4 N dikurang F kaki tutup kurung dibagi FQ dikali CI. 1/4 N sama dengan letak kuartil ke I pada kelas interval. QI adalah kuartil ke I sama dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. TBK sama dengan tepi bawah kelas QI. F kaki sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yang dicari. FQ frekuensi kelas QI. Sama dengan jumlah observasi sama dengan banyaknya data. CI sama dengan panjang kelas interval. Nah, ada contoh soal. Di sini ada contoh soal. Tentukan letak beserta nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Jika datanya adalah, nah kita lihat di sini ya. Gaji karyawan 30/39. Jumlah karyawannya 4, tapi kelas bawahnya 29,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 0. 40/49. Nah, jumlah karyawannya 6, tapi kelas bawahnya 39,5. Frekuensinya kumulatif kurang dari 4. Nah, gaji karyawan 50/59, jumlah karyawan 8, tapi kelas bawah 49,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 10. Gaji karyawan 60/69, jumlah karyawan 12, tepi kelas bawah 59,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 18. Nah, di bawahnya lagi 70/79, jumlah karyawannya 9, tepi kelas bawahnya 69,5, frekuensi kumulatifnya kurang dari 30.
Nah, gaji karyawannya 80/89, gaji karyawannya 90/99, jumlah karyawannya 7, di sini tuh jumlah karyawannya 4, tepi kelas bawah 79,5, 89,5, frekuensi kumulatif kurang dari 39, 46. Nah, tepi kelas bawah hasilnya sama dengan 99,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 50. Nah, penyelesaian Q1 di sini boleh lihat penyelesaian Q1-nya. Maka letak Q1 terletak pada data 12,5, yaitu dalam kelas 50/59. Sehingga diperoleh data berikut. TBK-nya sama dengan 49,9, CI-nya sama dengan 10, FKQ sama dengan 10, dan FQ sama dengan 8. Q1-nya sama dengan TBK ditambah dalam kurung 1/4N dikurang FKQ tutup kurung dibagi FQ dikali CI. Nah, hasilnya 49,9 ditambah dalam kurung 1/4 dikurang 10 tutup kurung dibagi 8 dikali 10 sama dengan 49,9 ditambah dalam kurung 12,5 dikurang 10 tutup kurung dibagi 8 dikali 10. Hasilnya 49,9 ditambah 3,125 hasilnya 52,625. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Q1-nya 52,625. Bisa dilihat Q1 sama dengan 1/4N sama dengan 1/4 sama dengan 12,5. Oke. Nah, penyelesaian Q2-nya tadi udah Q1, nah kita tahap penyelesaian Q2. Maka letak Q2 terletak pada data 25, yaitu dalam kelas 69. Sehingga diperoleh data Q2 sama dengan 2/4N sama dengan 2/4 sama dengan 25. TBK-nya sama dengan 59,9, CI-nya sama dengan 10, FKQ-nya sama dengan 18, dan FQ-nya sama dengan 12. Q2 sama dengan TBK ditambah 2/4N dikurang FKQ tutup kurung dibagi FQ dikali CI sama dengan 59,9 ditambah, berarti TBK-nya 59,59 ya. Dalam kurung 2/450 dikurang 10 tutup kurung dibagi 8 dikali 10 sama dengan 59,9 ditambah tutup kurung dalam kurung 25 kurang 10 tutup kurung 8 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 59,9 ditambah 4,167 sama dengan 64,067. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Q2-nya sama dengan 64,067.
Nah, di sini penyelesaian Q3, berarti terakhir nih. Nah, Q3 sama dengan 30/4 N sama dengan 30/4, 50 sama dengan 37,5. Nah, jadi penyelesaiannya begini. Maka letak Q3 terletak pada data ke-37,5, yaitu pada kelas 70/79, sehingga diperoleh data berikut. TBK-nya sama dengan 69,5, CI-nya sama dengan 10, FQ 30, dan FQ sama dengan 9. Nah, Q3 sama dengan TBK plus dalam kurung 3/4N dikurang F kaki tutup kurung FQ dikali CI sama dengan 69,5 ditambah tutup kurung 30/4, 50 dikurang 10 tutup kurung 8 dikali 10 sama dengan 69,5 plus ditutup kurung 37,5 kurang 10 tutup kurung dibagi 8 dikali 10. Hasilnya 69,5 ditambah 8,333 sama dengan 77,833, sehingga bisa disimpulkan bahwa Q3 77,833. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Yulita Pujiastuti. Saya mahasiswa Universitas Pamulang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi persentil dan desil. Sebelum kita lanjut, Yulita akan membahas mengenai persentil dulu ya teman-teman. Definisi dari persentil adalah yang digunakan dalam statistik untuk mengukur posisi suatu nilai dalam sebuah distribusi data. Persentil membagi data yang terurut menjadi 100 bagian yang sama besar. Dengan kata lain, persentil menunjukkan sejauh mana nilai tertentu dalam kumpulan data berada. Data dibandingkan dengan nilai lainnya dalam data tersebut. Dengan arti lain, persentil adalah nilai-nilai yang menunjukkan posisi dalam kumpulan data numerik dengan menunjukkan persentase kumpulan data dengan nilai yang lebih rendah dan digunakan untuk memahami nilai-nilai seperti ujian, indikator kesehatan, dan pengukuran yang lainnya. Yang kedua, saya akan juga menjelaskan rumus persentilnya. Rumus persentil yaitu P sama dengan F dibagi 100 dikalikan dengan huruf N ditambah 1. Keterangan dari rumus tersebut adalah P adalah posisi persentil yang akan nanti kita cari. P tersebut yang akan kita hitung, contohnya misalkan kita ditanya persentase yang ke-50 atau persentil ke-40, 25, 50, dan masih banyak yang lainnya. Dan N-nya itu apa? Jadi N itu adalah jumlah kumpulan atau banyaknya data. Langkahnya untuk menghitung persentil, yang pertama adalah mengurutkan datanya dulu ya teman-teman. Karena biasanya di dalam soal persentil itu datanya tidak terurut. Terus yang kedua, cari posisi persentil yang akan kita cari. Setelah nanti posisi persentil yang sudah ditemukan, kita baru mencocokkan posisi tersebut. Saya akan kasih contoh soalnya ya teman-teman. Contoh soal sekumpulan data yaitu ada 10, 5, 7, 12, 15,
15, 18, 20, 25, 30, 35. Nah, yang ditanyakan adalah berapa atau menghitung persentil yang ke-40. Nah, pertama, nanti kita harus mengurutkan datanya dulu ya teman-teman. Data yang sudah saya urutkan jadi 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35. Di dalam soal tersebut itu ada banyaknya data, ada 10. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, yaitu adalah P sama dengan 40 dibagi 100 dikalikan N ditambah 1 sama dengan 0,4 dikalikan 11. 11 itu dari 10 ditambah 1 sama dengan 4,4. Langkah yang kedua, kita harus cek interposisi data. Posisi 4,4 ada di mana? Yaitu nilai persentil ke-40 terletak antara data ke-4 dan data ke-5. Data ke-4 itu ada angka 12 dan data ke-5 itu ada angka 15. Sehingga di interposisi data P40 sama dengan 12 ditambah 0,4 dikalikan 15 dikurang 12 sama dengan 12 ditambah 0,4 dikalikan 3 sama dengan 12 tambah 1,2 sama dengan 13,2, sehingga persentil dari 40 adalah 13,2. Setelah persentil tadi sudah saya bahas, materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai materi desil. Desil adalah salah satu ukuran pemusatan data yang membagi sekumpulan data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Setiap bagian mewakili 10% dari distribusi data. Desil sering digunakan untuk memberikan gambaran lebih rinci tentang bagaimana data itu tersebar, terutama untuk mengetahui perbedaan antara kelompok data dan persentasenya. Berikut saya akan menjelaskan rumus desil tersebut. Rumus desil adalah D1 sama dengan TBK ditambah 1/10N dikurang FKQ per FQ tutup kurung dikali CI. Keterangannya dalam rumus tersebut yaitu 1/10N sama dengan letak desil ke I pada kelas interval atau jarak. DI adalah desil yang ke-1. TBK tepi tepi bawah kelas yang menggunakan DI. FKQ yaitu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung DI yang dicari. Dan FG adalah frekuensi kelas yang mengandung DI. Contoh soal supaya lebih mudah, saya akan memberikan contoh, yaitu ada data berikut menunjukkan nilai ujian 40 ada siswa dalam tabel distribusi frekuensi. Yang ditanyakan adalah tentukan desil yang ketiga dari data tersebut. Interval atau jarak nilai yaitu 40 sampai 49 frekuensinya ada 5. 50 sampai 59 itu frekuensinya ada 8. 60 sampai 69 persentilnya ada 12 frekuensinya, 70 sampai 17 frekuensinya ada 10. 80 sampai 89 frekuensinya ada 5, sehingga totalnya ada 40 frekuensi. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus tadi, yaitu 3 dikalikan N per 10 sama dengan 3 dikali 40 per 10. 3 tadi yang ditanyakan adalah desil yang ketiga. Yang itu adalah jumlah banyaknya data. Dan 40 itu jumlah frekuensinya. Dikalikan 12, sehingga posisi D3
Dari data tersebut adalah 12. Rumus desil tadi ini sama dengan TBK 1/10N dikurang F kaki per FQ tutup kurung dikalikan CI. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus D3 sama dengan 49,5 ditambah 12 kurang 5 per 8 tutup kurung dikalikan 10. D3 sama dengan 49,5 ditambah 7/8 dikalikan 10. Sehingga totalnya adalah 49,5 ditambah 8,75 sama dengan 58,25. Sehingga total desil yang ketiga adalah 58,25. Berikut presentasi Nita dari persentil dan desil